Alasan yang pertama, saya mengambil dari kisah pertemuan awal antara Yesus dengan keluarga ini. Dan dalam Lukas 10 itu ada cerita bahwa ketika Yesus pergi berkunjung ke rumahnya, sementara Marta sibuk di dapur, dikatakan Maria terus duduk mendengar suaranya. Maria terus duduk di kaki Yesus mendengar firman-Nya, mendengar pengajarannya. Dan saya percaya dari situlah titik mula Maria menjadi percaya kepada Yesus. Dari situ titik mulanya Maria begitu menghargai Yesus. Karena dia terus duduk mendengar suara Yesus, firman Tuhan. Maka firman Tuhan itulah yang menjamah hatinya. Firman Tuhan itulah yang menyentuh hatinya sehingga dia tidak pelit dengan Tuhan. Sehingga dia mendorong dia melakukan sesuatu yang terbaik, yang hebat bagi Tuhan. Karena hatinya sudah dijamah oleh firman Tuhan. Dan menariknya, satu kali saja. Satu kali dengar firman Tuhan. Tapi perbuatannya hebat. Banyak orang Kristen yang sudah tua dengan firman Tuhan. Tua di gereja, dengar firman Tuhan tidak bisa hitung lagi. Tapi bagaimana dengan perbuatannya? Saya ini karena dari lahir dinatsarkan orang tua untuk jadi pendeta. Karena waktu lahir mama saya hampir mati, saya juga hampir mati. Maka papa saya berdoa, Tuhan jika Tuhan selamatkan anak ini, saya persembahkan dia jadi pendeta. Maka saya dari kecil sudah diberitahu saya akan jadi pendeta. Dan saya tidak suka. Karena apa? Di sekolah ketika guru tanya cita-citanya apa, yang lain boleh ngomong sesuka mereka. Jadi dokter lah, jadi arsitek lah, jadi apalah semua. Tapi saya tidak bisa karena sudah ditentukan jadi pendeta. Padahal sebenarnya saya kepengen jadi astronot. Tapi setelah saya pikir-pikir astronot ke bulan terlalu jauh. Maka saya turunkan dikit, nggak usah astronot lah, jadi pilot. Tapi sudah ditentukan jadi pendeta. Karena sudah ditentukan jadi pendeta, saya sudah disuruh kursus Alkitab. Kelas 1 SMP saya kursus Alkitab, sudah hafal ayat banyak. Kelas 2 SMP saya diajar berkhotbah. Dan saya berkhotbah pertama kelas 2 SMP. Kelas 1 SMA saya sudah KKR. Tapi saudara, walaupun saya berkhotbah dan satu kali saya pergi berkhotbah di sebuah persekutuan. Itu musim jagung. Jagung muda. Begitu selesai khotbah, saya pulang ke rumah. Lihat punya tetangga, jagungnya sudah berbuah semua. Lalu timbul keinginan makan jagung itu. Lalu saya panggil adik saya. Ini dapat jagung ini gampang, cuma loncat pagar selesai. Lalu saya panggil adik-adik saya, mari kita sepakat. Kalian berdua, tugasnya tenaga operasi lapangan. Saya mengawasi keadaan. Ingat, kalau saya menyanyi, itu tanda ada bahaya. Akhirnya sepakat dua adik saya masuk kebun orang. Mengambil jagungnya. Saya mengawasi keadaan. Di atas saya ada kabel jemuran. Begitu saya lihat tiba-tiba kabel jemuran goyang. Ini tanda ada orang. Saya nyanyi. Yesus kawan yang sejati. Langsung operasi lapangan berhenti sejenak. Nah, terus selesai. Mereka lanjutkan pencuriannya. Begitu saya nyanyi lagi. Ajaib benar, tanda bahaya. Bayangkan saya bukan hanya mendengar firman, saya beritakan firman. Tapi setelah beritakan firman, saya pencuri, jadi pencuri. Berapa banyak kita yang dengar firman, tapi firman itu tidak mengubah kelakuan kita. Berapa banyak firman yang kita dengar, firman itu tidak menjelma di dalam hidup kita. Maria satu kali saja dengar firman. Tapi begitu pengaruh firman hebat pada dirinya. Sampai dia memberikan yang mahal, yang berharga kepada Tuhan Yesus. Kita perlu belajar dari Maria. Supaya setiap firman yang kita dengarkan. Setiap nasihat firman Tuhan. Itu selalu terus mengubah kita. Supaya kita betul-betul persembahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Ini hal pertama yang membuat Maria bisa melakukan persembahan yang begitu hebat. Hal kedua adalah
Saudara, sebelum saya jelaskan ini, satu hal yang perlu kita pahami sejenak adalah di dalam budaya Yahudi, kebudayaan Yahudi sifatnya adalah patrilineal. Patrilineal itu artinya sangat menekankan laki-laki. Maka laki-laki dalam kebudayaan patrilineal itu dianggap sebagai warga kelas 1. Sedangkan perempuan itu dianggap warga kelas 2. Maka perempuan tidak ditekankan. Laki-laki sangat disanjung. Laki-laki adalah kehormatan keluarga. Itulah sebabnya di dalam budaya Alkitab juga kita lihat bahwa sejumlah perempuan, bahkan hampir semua perempuan dipinggirkan. Laki-laki lebih ditonjolkan. Menurut kitab Kejadian, Adam dan Hawa itu punya banyak anak. Kejadian 5 ayat yang keempat. Jadi punya banyak anak. Adam dan Hawa tidak punya Kain dan Habel saja. Orang tanya sama saya, Pak Esra, bagaimana Adam dan Hawa punya anak 2, Kain dan Habel. Lalu Kain bunuh Habel, berarti manusia tinggal 3, Adam, Hawa, dan Kain. Lalu Kejadian 4 ayat 16 berkata, lalu Kain bersetubuh dengan istrinya. Dari mana Kain dapat istri kalau manusia tinggal 3? Itu jadi kesulitan. Tapi itu persoalan itu karena berpikir bahwa Adam dan Hawa hanya punya 2 anak. Menurut Kejadian 5 ayat 4, Adam melahirkan banyak anak laki-laki dan perempuan. Terjadi kawin-mawin di antara anak-anak Adam. Apakah nggak berdosa? Apakah nggak melawan firman? Ya waktu itu firman yang melarang kawin dengan saudara sendiri belum keluar. Itu baru di kitab Keluaran. Baru keluar aturannya. Tapi punya banyak anak. Tapi lihatlah anak-anak Adam. Semua yang disebut nama cuma laki-laki semua. Anak-anak Adam itu adalah Kain, Habel. Disebutkan namanya. Tapi anak-anak perempuan tidak disebut. Siapa nama ayah Abraham? Terah. Siapa nama ibu Abraham? Gak ada. Ada ibunya. Namanya siapa? Tidak penting. Berapa orang selamat dari air bah? 8. Siapa? Nuh. 3 anak Nuh, Sem, Ham, Yafet. Lalu istrinya Nuh, istrinya Sem, istrinya Ham, istrinya Yafet. 8 orang. Tapi perhatikanlah yang disebutkan namanya cuma laki. Nuh, Sem, Ham, Yafet. Sedangkan istrinya Nuh, Sem, Ham, Yafet itu tidak diberitahu namanya. Kenapa? Tidak penting. Orang tanya sama saya, pendeta, siapa nama istri Sem, istri Ham, istri Yafet? Saya jawab, Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Tidak ada namanya. Yakub punya 13 anak. 12 anak laki-laki, 1 anak perempuan nama Dina. Tapi Israel hanya punya 12 suku Israel. Bukan 13 suku. Kenapa? Perempuan gak perlu dihitung. Yang ikut makan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bukan berarti perempuan tidak makan. Perempuan ikut makan tapi tidak ikut dihitung. Di Matius 13. Yesus punya saudara-saudara, ada Yoses, ya, ada Yusuf, ada Yakobus, ada Yudas, dan beberapa saudara perempuan, tapi tidak disebut namanya. Laki-laki Yahudi biasanya bangun pagi, menurut Barclay, bersyukur untuk 3 hal. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau ciptakan aku. Kedua, aku bersyukur karena Engkau cipta aku orang Yahudi dan bukan orang bangsa lain. Ketiga, aku bersyukur karena Engkau cipta aku laki-laki dan bukan perempuan. Perempuan tidak diizinkan bicara di muka umum. Itulah sebabnya orang tanya sama saya, Pak Esra, kenapa sampai Yesus pilih rasul-rasul 12 orang, semua laki? Karena kalau dia pilih perempuan gak boleh khotbah. Menurut kebudayaan pada waktu itu. Makanya di Korintus Paulus bilang, perempuan-perempuan kalau ada apa-apa tanya suami di rumah. Sebab tidak sopan kalau perempuan bicara dalam pertemuan jemaat. Maka ada beberapa gereja sekarang menolak adanya pendeta perempuan gara-gara ayat-ayat itu. Tapi itu budaya paternalistik. Sehingga yang mau saya tekankan adalah kehadiran seorang laki-laki itu adalah kehormatan dalam budaya begitu. Nah sekarang pikirkan saudara. Keluarga Betania ini dengan 3 anak. Marta, Maria, dan Lazarus. Pasti punya orang tua. Papa mama. Tapi tidak pernah muncul dalam cerita-cerita Alkitab. Artinya papa mamanya sudah mati.
Mamanya mati menyedihkan. Tapi lebih hebat papanya mati. Karena papanya seorang laki-laki. Berarti kematian ayah mereka itu adalah hilangnya kehormatan dari tengah keluarga. Mama mati menyedihkan. Papa mati menyedihkan. Tapi bukan hanya menyedihkan kalau papa mati. Karena kehormatan keluarga itu juga ikut lenyap. Tapi biarpun papa sudah mati, tapi tidak terlalu hebat penderitaannya. Kenapa? Karena masih ada satu laki-laki di tengah keluarga itu. Ada Marta dan Maria perempuan, tapi masih ada Lazarus laki-laki. Berarti kehormatan keluarga ini sudah jatuh gara-gara kematian ayah. Tapi masih ada seorang laki-laki Lazarus. Masih ada kehormatan keluarga ini. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ternyata menurut Yohanes pasal 11, Lazarus sakit dan mati. Begitu Lazarus sakit dan mati, ini bukan hanya soal hilang anggota keluarga. Bukan hanya hilang saudara yang terkasih, tapi juga hilang kehormatan, habis-habis kehormatan keluarga Betania. Setelah ayah mereka, sekarang saudara laki-laki. Dua laki-laki hilang sekaligus dari tengah keluarga. Itu pukulan yang hebat dari sudut pandang budaya Yahudi. Tapi cerita Yohanes 11 indah. Yesus hadir di sana dan membangkitkan Lazarus. Berarti bangkitnya Lazarus bukan hanya soal mujizat. Bukan hanya soal keajaiban. Bukan hanya soal kembalinya seorang anggota keluarga. Tapi soal kembalilah kehormatan. Nah sekarang kita tanya, berapa harga nyawa Lazarus? 300 dinar? Oh tidak. Harga seorang manusia begitu mahal sampai Yesus pernah berkata, apa artinya seorang punya isi dunia tapi kehilangan nyawa? Berarti nyawa lebih mahal dari seluruh isi dunia ini. Tapi kalau mahal seperti itu, ya nyawa Lazarus semahal itu, ternyata Tuhan Yesus berikan. Apalah arti minyak narwastu bagi Maria? Itulah sebabnya dia berikan 300 dinar seharga itu. Berikan semuanya. Karena apa? Karena yang Tuhan Yesus berikan sudah jauh lebih mahal dari yang dia bisa berikan. Kalau kita sadar bahwa sebenarnya Tuhan sudah berkati kita. Tuhan sudah berikan yang lebih hebat, lebih besar bagi kita. Tidak ada orang pelit sama Tuhan. Napas hidup Tuhan berikan. Gratis. Kalau mau tahu bayarnya, kalau kena COVID baru hitung berapa tabung oksigen. Kali dengan seluruh hidup ini. Belum lagi berkat-berkat rohani. Lebih hebat berkat keselamatan dari Tuhan. Mahal sekali Tuhan berikan. Kalau kita sadar itu, tidak ada orang yang pelit dengan Tuhan. Ya, saya mau tutup khotbah saya ini dengan satu cerita. Ada seorang anak kecil yang dia lihat-lihat tiap bulan mamanya panggil pembantu lalu bayar. Pembantu kerja di rumah. Lalu mamanya kasih gaji. Lalu si anak kecil umur 6 tahun ini heran. Kenapa mama kasih gaji pembantu sedangkan dia juga kerja tapi tidak dikasih gaji? Akhirnya dia ambil surat, ambil kertas, dia tulis surat. Mama, Adi lihat mama bayar gaji pembantu. Adi juga kerja, kenapa mama tidak bayar? Sekarang Adi minta bayar. Siram bunga 5.000. Jaga adik 5.000. Kasih makan ayam 5.000. Antar jahitan mama 5.000. Lain-lain 5.000. Total sekian puluh ribu. Notabene harap bayar sekarang. Dia kasih masuk di piring makan mamanya. Lalu waktu mama makan baca surat itu, mamanya air mata jatuh menangis. Si Adi ngintip dari kamar. Begitu lihat air mata mama mengalir, dia bilang, syukur mama sudah sadar. Habis mama baca, mama balik kertasnya, angkat pulpen dan tulis, Adi, waktu mama melahirkan Adi, biaya rumah sakit 7,5 juta. Waktu Adi umur 4 tahun masuk rumah sakit 10 juta. Biaya ASI mama 10 juta. Makan kamu 3 kali sehari. 1 kali makan hitunglah 10.000. 1 hari 30.000 kali 6 tahun. Waktu kamu masuk sekolah biaya daftar sekian. Biaya seragam sekian. Waktu kamu jatuh sakit biayanya sekian. Sekian total semua sekian puluh juta. Notabene tidak usah bayar. Mamanya kasih di situ. Giliran Adi baca. Begitu dia baca,
Air matanya jatuh. Mamanya ngintip. Syukur Adi sudah sadar. Kalau Adi sadar mamanya sudah berikan lebih baik, dia nggak mungkin tuntut macam-macam dari mamanya. Kalau kita sadar yang Tuhan berikan bagi kita terlalu besar, terlalu ajaib, anugerahnya begitu besar. Tidak ada orang akan pelit dengan Tuhan. Persembahan kami sedikit sekali, kata lagu itu. Tapi sebenarnya lagu itu tidak mau mengajarkan kita kasih persembahan sedikit-sedikit, bukan. Maksud penulis lagu itu, seberapa banyak pun yang kamu bisa berikan bagi Tuhan, itu tetap kecil. Kamu berikan persembahan 1 T, kecil. 100 T, kecil. Kamu berikan seluruh dunia ini, kecil juga dibandingkan dengan yang sudah Tuhan berikan bagi kamu. Karena itulah, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Memberikan seluruh hidup kita pada Tuhan. Waktu, tenaga, talenta, kemampuan, apa saja. Kita pakai untuk melayani Tuhan. Karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi dan memberikan yang terbaik bagi kita.